Pernyataan berikut berkaitan dengan sifat-sifat gas ideal. Tidak ada tumbukan antar partikel gas. So, pasti salah. Karena ada tumbukan. Karena jenis tumbukannya adalah lenting sempurna. Jarak antar partikel jauh lebih besar dari ukuran. It's right. Nomor 3, partikel gas tidak pernah menumbuk dinding. Dia kan bergerak acak, jadi dia akan menumbuk dinding. Namun tumbukannya adalah lenting sempurna, tidak pernah menumbuk dinding. Gaya tarik antar partikel bisa diabaikan. Tidak terjadi tarik-menarik. Berarti yang benar adalah gaya tarik antar partikel bisa diabaikan. Gaya tarik antar partikel bisa diabaikan, benar. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. Maka jawabannya cendol. Nomor 9, tekanan suatu gas adalah 1 atm pada suhu 300 Kelvin dan volume 5 liter. Jika tekanan gas menjadi 2 atm dengan volume menjadi 2 liter, maka suhu gas adalah, coba kita analisa dulu. Tekanan satu gas adalah 1 atm, P sama dengan 1 atm pada suhu itu T 300 Kelvin, volume V sama dengan 5 liter. Jika tekanan gas menjadi 2 atm, berarti P ini P1, T1, V1. P2 sama dengan 2 atm. Dengan volume menjadi P2 sama dengan 2 liter, maka suhu gas menjadi T2 berapa? Maka persamaannya adalah P1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. P1-nya 1 atm, P1-nya 5 liter, dibagi T1 300 sama dengan P2 2 atm, ini Kelvin, dikali volume yang kedua 2 liter per T2. Kamu bisa lihat satuan kiri kanan, liter habis, atm habis. Jadi tinggal satuan yang tersisa adalah Kelvin. Kita 5 per 300 Kelvin. 5 per 300 Kelvin sama dengan 4 per T2. Kali silang 5T2. 5T2 sama dengan 4 kali 300 berarti 1200 Kelvin. Maka T2-nya adalah 1200 Kelvin per 5. Dapatlah 240 Kelvin. Jawabannya bunga. Okay, we are going to the number 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Exactly right. No change volume. Jadi tidak ada perubahan volume. Sementara kan kamu tahu bahwa usaha itu adalah P. Perubahan usaha itu tergantung pada perubahan volume. Jadi kalau isokorik itu kan proses di mana volume konstan. Ya kalau volumenya konstan berarti tidak ada perubahan volume, maka tidak ada usaha. Nomor 2, pada proses adiabatik gas selalu melakukan usaha. Pada proses adiabatik gas selalu melakukan usaha. Jadi pada proses adiabatik ini ada usaha, cuma gas selalu melakukan usaha ini yang perbedaannya. Pada gas itu ada kalanya gas yang melakukan usaha, atau sebaliknya, pada gas dilakukan usaha. Gitu ya. Jadi ada lingkungan melakukan usaha pada gas atau gas itu yang melakukan usaha. Itu perbedaannya. Kita lihat dulu nomor 3. Pada proses isotermik, energi dalam gas selalu berubah. Isotermik. Jadi isotermik itu artinya suhu konstan. Isotermik. Artinya apa? Suhu konstan. Ya sudah, kalau suhu konstan, energi dalam itu kan kaitannya dengan suhu. Delta U sama dengan 3/2 NR kali delta T. Jadi
terjadinya perubahan energi dalam karena adanya perubahan suhu. Jadi kalau isotermik suhunya konstan, maka energi dalamnya juga konstan. Salah ya, nomor 3. Nomor 4, pada proses isobarik gas melakukan atau menerima usaha. Nah, ini yang benar. Isobarik ada usahanya, bisa jadi gas melakukan usaha atau menerima usaha. Kesalahan nomor 4 tadi selalu melakukan usaha ini. Seharusnya kan melakukan atau menerima gitu. Ya, kalau melakukan usaha-usahanya positif, kalau menerima usaha, usahanya negatif. Maka jawaban yang benarnya adalah 1 dan 4. C. Santik. Number 11, 1.5 meter kubik gas helium bersuhu 27 degree Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 degree Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, gas helium melakukan usaha sebesar, jadi prosesnya isobarik. Rumus usahanya W sama dengan tekanan dikali perubahan volume. Sama dengan tekanan 2 kali 10 pangkat 5. We write down here 2 0.10 pangkat apa ya? Pangkat 5 kali perubahan volume. Perubahan volume kan volume akhir dikurang volume awal. Suhu awalnya 27, suhu akhirnya 87. Yang tidak ada adalah volume akhir. Rumusnya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1-nya 1,5 meter kubik dibagi suhu mula-mula 27 derajat. Maka kata ibu soalnya sulit because you should change degree Celsius menjadi Kelvin, berarti 27 ditambah 273 dapatnya 300 Kelvin, and then 273 sama dengan 360 Kelvin. Jadi masuk sini T1-nya tadi 300 sama dengan volume pertama, volume kedua yang mau kita cari dibagi dengan 360. Sepertinya kelipatan 60 kan. 300 sama-sama bagi 60 ini dapat 5, ini dapat 6 ya. Lalu kali silang 1,5 kali 6 sama dengan 5 dikali V2. Jadinya 1,5 kali 6, 9. Sama dengan 5 dikali V2. Dapatlah 9 dibagi 5 itu V2. V2-nya sama dengan 9 bagi 5 kan 1,8 meter kubik. Masuk lagi ke sini. 2 kali 10 pangkat 5. Volume yang kedua kita dapatkan 1,8. Volume mula-mula itu 1,5. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, 1,8 dikurang 1,5, 0,3. 2 kali 0,3 kan 0,6 ya. 0,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Kalau mau dijadiin kilojoule, 0,6 kali 10 pangkat 2 kilojoule. Jadinya 60 kilojoule. Dapatlah, amin. Jika W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem dan T adalah perubahan suhu dari sistem, maka berlaku. Yang harus kamu garis bawahi pemampatan secara adiabatik. Jadi dari kata-kata itu aja, pemampatan berarti volumenya berkurang. Delta V-nya kecil dari 0. Ini memberi efek usahanya juga kecil dari 0. Dari kasus adiabatiknya kita tahu delta Q sama dengan 0. Adiabatik itu adalah proses di mana tidak ada perubahan kalor. Sesuai dengan hukum pertama termodinamika, delta Q sama dengan delta U ditambah 0. Karena delta Q-nya 0, ditambah W ya. Maaf, bukan ditambah 0. Ditambah W. Sama dengan delta U ditambah W-nya kecil dari 0. Jadi biar 0,
W-nya sudah kecil dari 0, maka delta U-nya harus besar dari 0. Karena delta U itu kalau secara rumusan 3/2 NR kali delta T, jadi delta T ini menyebabkan perubahan delta U. Jadi kalau delta U-nya besar dari 0, automatically delta T-nya juga besar dari 0. Kita cek jawabannya, W-nya kecil dari 0. Berarti kalau jawabannya ini benar nih. Kemudian delta T-nya besar dari 0. Ya ini. Jawabannya B ya. Bintang. Oke, kita lihat nomor. Pada grafik PP mesin Carnot di bawah ini, W sama dengan 6000 Joule. Banyak kalori yang dilepas oleh mesin tiap siklus adalah kalori yang dilepas. Berarti pertanyaannya Q2. Sementara kalori yang diserap itu adalah Q1. Usaha W sudah jelas. Ini suhu tinggi kita sebut dengan T1. Suhu rendah adalah T2. Banyak kalori yang dilepas. Lihat dulu, ada rumus efisiensi itu 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Atau rumus efisiensi yang kedua, kamu bisa pakai juga 1 dikurang, atau rumus efisiensi yang kedua, W per Q1 dikali 100%. Kemudian kamu pakai lagi hubungan W dengan Q1 bahwa W itu sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, berbekal ini kita akan coba selesaikan permasalahan di samping. Mula-mula kita cari efisiensi dulu. 1 dikurang T2 per T1 dikali 100% sama dengan 1 kurang T2-nya 300 per 800 dikali 100%. 1 itu kan sama dengan 800 per 800, kurang 300 per 800, berarti 500 per 800 dikali 100%. Jadinya, habis nolnya bosnya kita coret, terus 5 kali 100 kali 500, 500 per 8%. Nah, dapat efisiensi. Kemudian, efisiensi ini kita masukkan ke persamaan yang kedua, W dibagi Q1 kali 100%. 500 per 8% sama dengan W-nya 6000 dibagi Q1 dikali 100%. Coba kamu lihat, ini kan persen habis. Ini 100, ini juga 500, habis 100-nya tinggal 5. Jadinya 5 per 8 sama dengan 6000 dibagi Q1. Kamu bisa kali silang 5 Q1 sama dengan 8 kali 6, 4800. 48.000 ya. Q1 sama dengan 48.000 dibagi 5. Dapatlah dia 9.600. 9.600 Q1. Baru ke persamaan terakhir. W-nya 6.000 sama dengan Q1-nya 9.600 dikurang Q2. Dapatlah Q2 sama dengan 9.600 dikurang 6.000. Dapatnya 3.600 Joule. Jadi jawabannya adalah betul. Kita lanjutkan membahas soal nomor 14. Suatu pesawat pendingin Carnot mempunyai koefisien kinerja berarti K. Ada juga yang menyimpulkan dengan Kp. Suhu tinggi T1 27 derajat Celcius berarti 27 tambah 273 sama dengan
300 Kelvin. Kp sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Masukkan harganya 6,5 sama dengan T2 dibagi T1-nya kan 300 dikurang T2, lalu kita kali silang 6,5 kali 300 1950 sama dengan 6,5 T2 dikurang ya, bukan sama dengan T2. Jadi 1950 sama dengan 6,5 T2 ditambah T2. 6,5 ditambah 7,5 T2 ya. Maka T2-nya didapatkan 1950 dibagi 7,5 itu dapatlah 260 Kelvin. Jangan lupa karena jawabannya permintaannya Celcius, maka sama dengan 260 dikurang 273 dapatnya minus 13 degree Celcius.